Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruq Ziza, NIM-nya 23000200024. Saya di sini akan membahas materi yaitu gaya dan perubahan. Nah, pengertian gaya itu apa sih sebenarnya? Nah, gaya itu adalah gerakan atau hal-hal yang menyebabkan suatu bergerak atau berhenti dari gerakannya. Gaya ini itu menimbulkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk benda. Contohnya gini, ini kan pulpen. Nah, pulpen semulanya di kanan, kalau misalnya kita gerakin ke sini, lama-lama ke kiri, itu namanya gaya. Nah, gaya itu memiliki nilai dan arah, sehingga masuk ke dalam besaran vektor. Untuk melakukan sebuah gaya diperlukan tenaga. Semakin besar gaya yang hendak kita lakukan, akan semakin besar juga tenaga yang harus kita keluarkan. Misalnya gini, ada sebuah mobil yang mogok di tanjakan. Nah, jika kita dorong dengan 5 orang, maka mobil itu akan nggak bisa maju. Nah, jika kita tambahin 10 orang, nah itu besar gaya yang dikeluarkan oleh 7 orang itu, maka gaya tersebut akan bisa didorong atau dijalan oleh mobil yang sedang mogok gitu. Nah, itu gambarannya. Nah, pengukuran gaya itu dilakukan dengan alat yang disebut dinamometer atau neraca pegas. Untuk melakukan sebuah gaya diperlukan tenaga. Kalau nggak ada tenaga ya namanya bukan gaya. Tuh. Nah, semakin besar gaya yang hendak dilakukan, maka semakin besar pula tenaga yang harus dikeluarkan. Nah, di sini apa sih itu sifat-sifat gayanya dan penerapannya? Mari kita bahas. Sifat-sifat gaya dan penerapannya. Yang pertama adalah gaya yang menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya gini, sifat-sifat gaya dan penerapannya. Yang pertama itu gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya gini, yang semulanya ini pulpen ada di kanan, nah kok bisa ke kiri? Karena apa? Karena kita itu menggerakkannya dengan cara mendorong atau membawa. Yang kedua itu gaya menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya gini, kan misalnya kan ada sebuah mobil yang berkecepatan tinggi. Jika kita mengerem, itu mobilnya akan berhenti. Nah, itu disebut juga dengan sifat-sifat gaya juga. Nah, yang ketiga itu adalah gaya mengubah kecepatan gerak benda. Contohnya adalah sebuah mobil yang berkecepatan yang awalnya 10 meter per second, jika kita digerakkan dengan cepat jadinya 50 meter per second. Itu yang namanya sifat-sifat gaya benda. Nah, yang keempat itu adalah gaya mengubah arah gerak benda. Contohnya gini, yang semuranya gerak berada di timur, kok bisa benda tersebut bisa di utara. Itu penyebabnya kenapa? Karena benda tersebut bisa digerakkan oleh manusia atau digerakkan. Itu tuh termasuk sifat-sifat gaya. Nah, yang terakhir itu adalah gaya mengubah bentuk benda. Nah, contoh hal yang di sekitar kita yang menunjukkan sifat gaya itu adalah: satu, sepeda yang dinaikin kemudian kayu, menunjukkan bahwa gaya dapat membuat benda yang awalnya diam menjadi bergerak. Yang kedua, yang seperti saya yang sudah dijelaskan tadi, saat mobil berjalan kemudian pengemudi itu menginjak rem dan mobil berhenti. Nah, itu menunjukkan bahwa gaya itu dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Tuh. Nah, yang selanjutnya adalah macam-macam gaya
dan contohnya. Yang pertama itu adalah gaya sentuh. Apa sih itu? Artinya itu dari gaya sentuh itu apa sih? Nah, gaya sentuh itu adalah gaya yang terjadi akibat persentuhan antara benda-benda secara langsung. Sebagai contoh, gaya sentuh itu contohnya gaya otot, gaya mesin, dan gaya bekas. Nah, saya ambilkan contoh dengan gaya bekas. Nah, jika bekas kita dipantulkan ke lantai, pasti bekas itu akan naik ke atas, terus itu keturun lagi, naik lagi ke atas, turun lagi ke atas. Itu disebut dengan gaya sentuh. Nah, gaya tak sentuh itu apa sih? Nah, itu gaya yang terjadi bukan akibat dari persentuhan langsung antara benda-benda. Sebagai contoh adalah gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gravitasi. Nah, saya ambilkan dengan contoh gaya magnet. Ini misalnya magnet, ini juga magnet. Jika kita didekatkan, kedua magnet ini akan saling tempel. Nah, itu yang dinamakan gaya tersentuh. Jadi kesimpulannya itu adalah kalau gaya sentuh itu dia itu gaya, tapi yang terjadi itu adalah gaya itu persentuhan langsung dengan benda-benda. Nah, kalau gaya tersentuh itu gayanya secara otomatis gitu. Ya jadinya di dalam benda tersebut tuh udah seperti ada gaya-gaya saling tarik menarik gitu. Nah, di sini tuh contohnya dari gaya sentuh itu adalah pertama gaya otot. Nah, gaya otot tuh apa sih sebenarnya? Nah, itu yang kita harus dipecahkan. Yang pertama itu adalah gaya otot. Nah, gaya otot itu adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh ketika kita menendang bola. Berarti telah mengarahkan gaya otot kaki. Nah, gaya otot itu sangat fleksibel. Kenapa fleksibel? Nah, karena dikendalikan oleh koordinasi biologis pada manusia. Nah, yang kedua itu adalah gaya mesin. Nah, gaya mesin itu apa sih? Nah, gaya mesin itu adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja mesin. Gaya mesin ini tuh membantu kita beraktivitas seperti gaya yang dihasilkan oleh kerja mesin motor pada kendaraan kita. Nah, yang ketiga itu adalah gaya bekas. Nah, gaya bekas itu adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis seperti yang terdapat pada ketapel dan busur panah. Karet elastis pada ketapel yang diregangkan dapat digunakan untuk melontarkan batu kecil. Demikian pula tali pada busur panah yang diregangkan dapat digunakan untuk melesatkan anak panah. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu apa sih itu gaya tak sentuh. Contohnya itu apa sih gaya tak sentuh itu? Nah, seperti ini. Pertama itu gaya magnet. Gaya magnet itu adalah gaya yang diakibatkan oleh magnet. Nah, jika kita mendekatkan magnet batang pada paku besi, nah paku besi itu tersebut akan tiba-tiba tarik otomatis gitu. Nah, dan menempel pada magnet batang. Nah, kok bisa sih itu paku besi itu ketarik sama magnet batang. Nah, magnet batang ini ternyata itu bersifat menarik benda-benda yang terbuat dari besi gitu. Nah, gaya listrik itu adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik seperti yang terdapat pada sisir dan menggaris plastik yang telah digosok dengan abu kering. Nah, sobekan kertas itu kecil akan ditarik sisir atau penggaris plastik yang telah digosok dengan abu kering. Akibatnya memiliki muatan listrik karena kelebihan elektron. Nah, gaya listrik juga terjadi pada batang kaca yang digosok-gosok dengan kain sutra kering karena kekurangan elektron. Nah, yang terakhir itu adalah gaya gravitasi bumi. Nah,
gaya gravitasi bumi itu apa sebenarnya? Nah, gaya gravitasi bumi itu adalah gaya yang diakibatkan oleh gaya tarik bumi terdapat segala benda di permukaan bumi. Gaya gravitasi itu menyebabkan kita tetap dapat berdiri di atas permukaan bumi dan tidak melayang-layang di udara. Bayangkan ya, jika bumi ini itu nggak ada gaya gravitasi bumi, ya otomatis semua aktivitas kita akan melayang. Nah, dengan adanya gaya gravitasi ada di bumi, nah gaya aktivitas kita tuh tidak melayang, jadinya ya otomatis berjalan gitu. Nah, di sini tuh rumus-rumus gaya. Nah, rumus gaya itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu hukum Newton pertama. Nah, hukum Newton pertama tuh gimana? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Jika penjumlahan atau pengurangan gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol, benda yang semulanya diam ya tetap diam, serta benda yang bergerak lurus baturan akan tetap bergerak lurus baturan, sehingga rumus hukum Newton satu itu adalah sigma F sama dengan nol. Keterangannya itu adalah sigma F sama dengan resultan gaya. Satuannya apa? Ya kilogram meter per second ini. Nah, hukum Newton 2 itu dulunya adalah kecepatan atau perubahan dari kecepatan gerak benda selalu berbanding lurus dengan urutan gaya yang bekerja pada suatu benda dan selalu berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, hukum Newton 2 itu dapat dihitung dengan rumus sigma F sama dengan massa kali A. Sigma F itu adalah resultan gaya dengan satuan kilogram meter per second kuadrat. Nah, massa itu satuannya apa? Kilogram, dan juga A itu adalah kecepatan dengan satuannya meter per second kuadrat. Nah, yang ketiganya adalah hukum Newton 3. Jika suatu benda memberikan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua itu akan membalas gaya dari benda pertama dengan arah perlawanan. Jadinya di dalam hukum Newton itu seimbang, gak ada yang tarik saling menarik, gaya itu seimbang semua hasilnya. Nah, rumus hukum Newton 3 itu adalah apa sih? Nah, yaitu sigma faksi sama dengan min sigma reaksi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soal. Nah, silakan di pause dulu videonya jika ingin mengerjakannya. Nah, jika sudah, nah ayo kita bahas soal bersama-sama. Nah, nomor 1 itu diketahui W-nya. W itu apa? W itu adalah ini massa. W itu massa. Nah, satuannya Newton, 50 Newton. Nah, kitanya apa sih itu? Kitanya itu adalah T. Jawabnya adalah sigma F sama dengan 0. Nah, rumus sigma F itu apa sih? Nah, rumus dari sigma F itu adalah T kurang W sama dengan 0. Nah, T, W nya kita masukin dengan 50 Newton sama dengan T dikurangi 50 sama dengan 0. Nah, min 50 ini kita pindah luaskan ke 0, jadinya plus. Nah, jadi gaya tegangan tali yang bekerja pada balok tersebut itu adalah 50 Newton. Nah, yang soal kedua itu diketahui M-nya apa sih itu M-nya. Nah, M-nya itu adalah massa. Massanya di sini berapa? Massanya itu di sini sebesar 15.000 kg. Nah, diam di atas jalan di atas permukaan licinnya, berarti A-nya itu adalah kecepatan. Nah, kecepatannya di sini itu apa? Kecepatan di situ benar. Di sini kemudian diberi gaya oleh 5 orang berumur dewasa dan bergeraknya itu dengan kecepatan hanya 5 meter per second kuadrat saja. Berarti kecepatannya itu cuma 5 meter per second saja. Nah, kita masukin ke persamaan ini. Nah,
ditanya itu adalah F kayak. Nah, jawabnya itu apa? F itu sama dengan massa dikali kecepatan. Nah, masanya di sini itu berapa? 15.000 kg. Nah, kita masukkan saja ke persamaan ini. Nah, jadinya 15.000 kg dikali berapa nih? Kecepatannya berapa? 5 per second kuadrat. Nah, kita masukkan sini 5 per second kuadrat, hasilnya jika semua dikali jadinya 575.000 Newton. Nah, jika itu jawabannya pasangan gaya AC reaksi memenuhi sifat sama dengan sama besar perlawanan arah dan bekerja pada dua benda. Nah, dari sifat di atas dapat ditentukan dua pasangan aksi reaksi, yaitu W dengan Fg, N dengan N second. Terus W dan itu bukan aksi reaksi karena bekerja pada suatu benda atau buku, tetapi hubungan N sama W itu merupakan hubungan Newton satu seperti yang tadi, yaitu sigma F sama dengan 0. Sekian dari penjelasan materi yang saya berikan. Apabila ada kesalahan, saya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.